Hai semua, Assalamualaikum. Video kali ini aku akan bikin menu takjil yang enak banget, lembut, kenyal, dan legit. Ini cocok banget dihidangkan untuk menu buka puasa. Biasanya untuk buka puasa itu suka yang manis-manis ya. Nah, ini pas banget, ada manis, legit, dan gurih dari santannya. Oke, yang mau tahu resepnya, simak terus ya videonya. Dan jangan di skip ya, supaya kalian tahu bagaimana cara aku membuatnya. Langkah yang pertama, aku akan bikin candilnya dulu. Aku pakai tepung ketan 250 gram, lalu ada air hangat sebanyak 200 ml dan juga sejumput garam. Masukkan tepung ketan ke wadah yang lebih besar dan juga campurkan garamnya. Ini diaduk ya supaya tercampur rata. Untuk membuat candil ketan ini, aku tidak menggunakan campuran apapun ya untuk bahan candilnya, karena aku lebih suka yang teksturnya itu kenyal-kenyal. Nah ini kalau udah dicampur rata, selanjutnya tuangkan air hangat sedikit demi sedikit supaya tidak keenceran. Biasanya kadar tepung itu berbeda, jadi jangan mematok banget ya untuk airnya. Tapi kemarin ini aku pakai 200 ml. Nah, untuk menguleninya ini cukup diremat-remat aja ya seperti ini. Kalau udah tercampur rata semuanya, nanti akan membentuk sebuah adonan. Nah, ini kalau masih kering, itu terus aja ya dimasukkan airnya secara bertahap. Ini harus menggunakan air hangat ya. Kalau menggunakan air dingin, tidak akan jadi adonan dan tidak akan bisa dipulung. Oke, ini airnya udah semua aku masukkan, tinggal diulen aja seperti ini, sampai tepung yang kering itu tercampur rata ya. Nah, seperti ini udah kalis, cukup ya konsistensinya seperti ini. Tidak terlalu lembek, tidak juga kering ya, pokoknya pas. Jika dibulatkan, itu akan halus membentuk seperti kelereng. Nah, seperti ini contohnya, ambil sedikit adonan lalu bulatkan menggunakan kedua telapak tangan. Nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Ini aku akan simpan dulu di dalam wadah. Usahakan menggunakan wadah yang lebar ya, seperti nampan, seperti ini, supaya tidak bertumpuk. Untuk besar kecilnya disesuaikan aja sama selera masing-masing. Kalau aku besarnya segini ya. Jika ingin lebih kecil, itu terserah kalian. Oke, lakukan semuanya sampai selesai. Nah, ini dia udah selesai semuanya aku bulatkan. Ini aku akan sisihkan dulu. Selanjutnya aku akan bikin kuah gulanya. Aku menggunakan 200 gram gula merah, lalu ada 3 lembar daun pandan, dan ada sejumput garam. Lalu aku juga pakai vanili supaya lebih harum. Kemudian ini aku akan masukkan ke dalam panci. Untuk gulanya ini aku pakai gula yang biasa ya. Kalau kalian punya gula aren boleh dipakai. Rasanya akan jauh lebih enak. Tapi aku nggak punya stok gula aren, jadi aku pakai gula merah yang biasa aja. Yang penting rasa gulanya itu enak. Biasanya ada rasa gula yang kurang cocok gitu ya di lidah, seperti ada banyak campurannya. Nah ini udah aku masukkan semuanya ya, garam dan juga vanili. Untuk vanilinya aku memakai setengah bungkus. Untuk daun pandannya aku hanya menggunakan 2 lembar aja, karena yang 1 lembarnya nanti akan aku masak di kuah santan. Nah, daun pandannya ini aku ikat seperti ini ya, jika mau dipotong-potong juga boleh, bebas. Kalau udah, selanjutnya tuangkan air. Untuk airnya aku pakai sebanyak 1 liter. Ini udah 1 liter, selanjutnya aku akan masak hingga gula merahnya ini larut dan airnya agak mendidih. Nah, seperti ini ya, ini gula merahnya sudah larut dan airnya sudah agak mendidih. Nah, ini akan aku saring dulu karena biasanya di dalam gula merah itu terdapat kotoran ya.
Jadi ini aku saring dulu supaya menghindari kotoran, jadi nanti buburnya itu bersih. Nah, kalau udah, ini daun pandanya aku akan masukkan lagi ya supaya wangi, karena ini baru mau mendidih. Jadi daun pandanya itu belum layu, ini aku akan masukkan kembali. Nah, karena ini udah panas dan sebentar lagi akan mendidih, ini aku akan masukkan aja ya bola-bola candilnya. Masukkan semuanya. Pelan-pelan aja memasukkannya supaya air gulanya ini tidak menyipret karena udah panas ya, takutnya nanti kena tangan. Kalau udah masuk semuanya, ini diaduk ya supaya tidak bertumpuk dan bola-bola candilnya terendam semuanya. Nah, ini tinggal dimasak aja menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini supaya tidak ada yang lengket di dasarnya. Untuk memasak ini tidak memerlukan waktu lama, jadi lebih baik jangan ditinggal ya. Nah, ini lama-lama akan mengapung seperti ini. Nanti jika sudah mengapung semuanya dan airnya udah mendidih, tinggal dicek aja. Berarti itu biasanya bola-bola candilnya udah matang. Kayaknya ini udah mulai mengapung semua. Sekarang aku akan bikin cairan pengentalnya. Di sini aku udah siapkan mangkuk, lalu tuangkan 1 sendok makan tepung maizena, 1 sendok makan tepung ketan, lalu diberi 50 ml air. Kemudian ini diaduk sampai larut. Nah, kalau udah larut, ini aku akan sisihkan dulu. Balik lagi ke candilnya, ini airnya udah mendidih ya, dan bola-bola candilnya itu udah mengapung dan besar-besar seperti ini ya. Ini tinggal dicek aja. Kalau udah bisa terputus seperti ini, itu tandanya udah mateng. Ini memang terlihat sangat besar-besar, tapi nanti ketika udah dingin atau udah dimatikan api kompornya, bola-bolanya akan kembali seperti semula ya besarnya. Lanjut, aku tuangkan larutan pengentalnya, jangan lupa diaduk dulu ya, supaya tidak mengendap. Kemudian segera diaduk-aduk seperti ini. Oh ya, pada saat menuangkannya tadi, api kompornya dikecilkan dulu ya. Lalu apinya boleh dibesarkan lagi sambil diaduk sampai buburnya itu mengental seperti ini. Nah, ini udah mateng ya, udah meletup-letup. Sekarang aku akan matikan aja api kompornya. Langkah berikutnya aku akan bikin kuah santannya. Di sini aku udah tuangkan 150 ml air, lalu masukkan 1 lembar daun pandan dan juga 1 bungkus santan instan. Atau jika ingin menggunakan santan asli, boleh memakai buah kelapa asli ya. Diperas hanya menggunakan santan yang kentalnya aja. Ini apinya udah aku nyalakan menggunakan api sedang. Ini diaduk-aduk aja sampai mendidih supaya santannya tidak pecah. Nah, ini udah selesai ya, udah mendidih. Itu tandanya udah matang. Oh ya, tadi aku beri garam sedikit ya untuk santannya ini supaya tambah gurih. Kalau udah, ini aku akan sisihkan. Nah, yang terakhir ini aku akan sajikan bubur candilnya. Gimana, mudah kan cara bikinnya? Kelihatan enak banget ya. Video ini aku ambil di dalam ruangan dan kebetulan udah mendekati maghrib, jadi udah gelap gitu. Nanti aku akan tunjukkan di luar ruangan yang masih terang ya, supaya kalian lebih tahu warna dari bubur candilnya ini sangat menggoda. Dari tampilannya aja udah enak banget ya kelihatannya. Oke, ini udah cukup. Selanjutnya aku akan tuangkan santannya. Tuangkan secukupnya aja. Nah, ini supaya lebih manis, aku akan tambahkan daun pandan. Nah, ini dia ketika di luar ruangan, cakep banget ya bubur candilnya. Ini rasanya enak banget. Oke, sekian dulu ya video aku kali ini. Terima kasih banyak yang udah menonton. Semoga menginspirasi kalian untuk menu takjil buka puasa nanti.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.